Kami sebenarnya tidak punya datanya, tetapi, pilihan orang menggunakan, transportasi umum atau, transportasi, ini ya, ojol ini ya, ojek online ini, itu ada di masyarakat sendiri dan itu memang, kebutuhannya akan, berbeda-beda. Artinya ada yang membutuhkan, penggunaan ojol ini untuk perjalanan pertama dan perjalanan akhir, ya itu yang first mile dan last mile. Tapi di tengahnya yang cukup panjang mereka tetap menggunakan KRL misalnya ya, atau menggunakan bus Transjakarta dan lain-lain yang merupakan backbone dari transportasi umum. Ada seperti itu. Ada juga yang menggunakannya dari awal sampai akhir. Jadi memang pilihannya berbeda-beda. Dengan kenaikan BBM, memang tarif itu ya mau nggak mau karena operasional dari ojol ini kan tergantung dari BBM. Kecuali mereka yang sudah menggunakan motor listrik misalnya. Tapi BBM itu sangat besar pengaruhnya. Dan kalau misalnya di Jakarta atau di pusat ini kan angkutan umum yang backbone yang besar-besar itu kan tidak menaikkan tarif ya karena mereka bersubsidi sehingga kemungkinan menggunakan angkutan umum sepenuhnya kalau memang jaringannya sudah ada memenuhi kebutuhan dari masyarakat untuk perjalanan dari awal sampai dari asal sampai tujuan ya akan beralih ke situ gitu. Jadi lebih baik menggunakan angkutan umum dan saya pikir ya kalau misalnya angkutan umum itu menjadi lebih baik, lebih murah, servisnya juga menguntungkan masyarakat ya atau memberikan rasa nyaman buat masyarakat baik ketika waktu tunggu, ketika perjalanan dan keselamatan itu juga terjamin. Orang akan menggunakan angkutan umum gitu. Cuman yang memang bermasalah itu di perjalanan awal dan perjalanan akhir karena angkutan umum besar-besar itu kan nggak mungkin sampai depan kantor kita, nggak mungkin sampai masuk ke jalan lingkungan gitu. Jadi tetap diperlukan pada perjalanan awal dan akhir. Tapi kalau seluruh perjalanan itu bisa ditempuh dengan angkutan umum, menurut saya sih orang akan beralih ke angkutan umum. Oke, baik Bu Ellen. Tapi Anda apakah juga mengetahui begitu ya bagaimana strategi perusahaan retailing sendiri apabila saat ini kan persaingannya cukup ketat Bu. Kalau kita perhatikan begitu di beberapa waktu yang lalu perusahaan retailing Uber juga gulung tikar. Apakah memang tadi yang Anda katakan seperti faktor safe dan juga faktor biaya yang terjangkau ini juga bisa dijadikan strategi-strategi untuk agar para penumpang ataupun para pengguna ini tidak pergi dari aplikasi retailingnya? Iya, itu kalau saya lihat sih yang paling utama itu dapat memenuhi kebutuhan perjalanan mereka yang paling utama ya. Jadi ada tersedia gitu. Jadi dengan servis yang baik tersedia. Nah, tapi kalau tidak mereka tidak akan menggunakan aplikasi ini atau menggunakan ojol. Dan persaingan itu yang dari awal saya katakan bahwa mereka akan masuk ke persaingan ke market di mana kenyataannya beberapa perusahaan aplikasi kalau waktu awal-awal kan lebih banyak sebenarnya. Ada saya lupa yang ada warna pink, ada warna kuning waktu itu. Dan itu semua gulung tikar ketika tidak bisa bersaing dengan yang sekarang masih nyata ada Gojek dan Grab yang benar-benar masuk ke pasar dengan harga yang tidak bisa disaingi oleh perusahaan lain gitu. Dan cukup banyak mitranya ya sehingga ada di mana-mana. Jadi memang persaingan itu benar-benar berat ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya eh, pengemudi atau penyedia aplikasi ini tidak benar-benar bisa membaca pasar, itu ya tentu saja akan tergerus oleh waktu gitu ya. Karena memang itu yang diperlukan dan beberapa kota yang sudah baik angkutan umumnya dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan itu lebih baik orang menggunakan angkutan umum ya, daripada menggunakan ojek online ini yang ya dari sisi safety-nya tentu lebih bagus angkutan umum yang secara massal itu.
Oke, baik. Ini menarik andai kita bicara terkait persaingan bisnis begitu ya, Bu Ellen. Ini juga disikapi oleh Pak Igun. Pak Igun, sebenarnya Anda melihat begitu di permasalahan ataupun di fenomena adanya persaingan baru AirAsia ini dan juga memberikan warna baru begitu ya untuk mitra dijadikan karyawan. Sebetulnya antusiasme dari para pengemudi sendiri seperti apa, Pak Igun? Apakah nantinya juga karena antusiasnya besar, lalu juga untuk ride hailing lainnya juga mengikuti menjadikan mitra mereka menjadi karyawan mereka? Ya, memang kabar bahwa akan masuknya red hailing baru AirAsia ini dan menjadikan para mitra pengemudi yang saat ini untuk menjadi karyawan di AirAsia ini sudah tersebar ya. Dan mereka sangat antusias, teman